Ya, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ada 3 kata yang Bapak Ibu lihat di layar. Memberi, menimbun, dan menerima. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu Saudara. Saya tahu di antara ketiga kata ini di mana kita yang lebih sering. Jadi Bapak Ibu jangan bohongi saya ya. Jawab di dalam hatinya masing-masing. Mana kita lebih sering dari 3 kata kerja ini? Pertama, memberi. Atau menimbun, atau menerima. Saya hitung sampai 5, Bapak Ibu jawab dalam hati ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada jawabannya? Gak bohong Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau Bapak Ibu menjawab menerima, Bapak Ibu berbohong. Kita jarang menerima dalam hidup ini. Yang lebih sering memberi dan menimbun, Bapak Ibu. Memberi dan menimbun. Menimbun itu kata-kata pengkhotbah. Kalau dalam kitab Amsal bahasanya lebih halus. Menyimpan harta. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, faktanya kita lebih banyak memberi. Ibu-ibu atau orang tua setiap hari memberi sama anaknya uang jajannya. Benar Bapak Ibu? Memberi enggak itu? Memberi. Tapi menerima kita ada waktunya. Enggak setiap hari. Setiap hari kita memberi, mungkin tergantung pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi pada umumnya kita menghitungnya sekali sebulan. Nah, kira-kira gitu. Makanya persepuluhan itu datangnya sekali sebulan. Dihitung sekali sebulan. Pendapatan yang kita terima. Ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita memberi? Saya nggak membahas menimbun karena saya percaya jemaat GPD Kasih Bapa nggak menjadi jemaat yang tukang timbun. Ya, bukan jemaat yang tukang timbun. Makanya yang menimbun saya lewati Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya pada siapa kita memberi? Atau untuk hal-hal apa kita memberi? Nah, Alkitab Bapak Ibu Saudara memuat banyak nasihat-nasihat atau indikator-indikator dengan tujuan agar pemberian Bapak Ibu, saya dan Saudara nggak sia-sia. Karena tiap hari kita memberi. Tiap hari kita memberi. Orang yang memberi, dialah yang menerima. Makanya tiap hari kita memberi Bapak Ibu. Pertanyaannya untuk hal-hal apa kita memberi? Untuk perkara-perkara apa kita memberi? Dalam Kisah Para Rasul 20 pasal 20 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35, ini salah satu contoh untuk hal-hal apa kita memberi. Paulus katakan di sana, dia dalam pelayanan penginjilannya, Bapak Ibu Saudara, dia bekerja. Paulus itu menginjili sambil bekerja. Tujuan Paulus bekerja untuk memenuhi keperluan dirinya dan gak berhenti sampai di situ. Untuk memenuhi keperluan orang-orang yang ikut dengannya. Orang-orang yang bersama-sama dia menginjili. Paulus kerja, jadi apa yang Paulus terima, dia berikan bukan hanya untuk dirinya. Tapi untuk orang-orang yang terlibat dalam pelayanannya. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan mendapat sesuatu dari apa yang dikerjakan Paulus. Nah, untuk hal-hal itulah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memberi. Ya, untuk orang-orang yang memerlukan, termasuklah pelayanan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Termasuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu Paulus yang lakukan. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-35 dari Kisah Para Rasul 20, kita tahu alasan Paulus kenapa dia memberi. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Yesus. Ini Paulus ngomong. Dan harus mengingat perkataan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, ada yang tahu kelanjutannya? Adalah lebih baik memberi daripada memberi. Mengingat kata-kata Yesus. Kenapa
Mengingat kata-kata Yesus. Karena Yesus sendiri dalam pelayanannya, dia selalu memberi. Tuhan Yesus, Tuhan yang suka memberi. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tahu apa yang kita perlukan. Dan dia pasti memberi. Itu ciri khas Tuhan kita. Memberi, bukan menimbun. Bukan juga menerima. Ya. Memberi Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberi. Judul firman Tuhan adalah pemberian bernilai kekal. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tapi kita hanya membaca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Pemberian bernilai kekal. Siap membaca firman Tuhan Bapak Ibu? Kita kerjasama. Saya ayat yang ke-8, pemuda ayat yang ke-9, Bapak Ibu ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemuda, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Bapak Ibu, saya membaca kembali ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Walaupun kita suka memberi, pasti kita lebih suka menerima. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kita lebih suka menerima. Walaupun pada kenyataannya kita lebih sering memberi. Ya, kita lebih sering memberi. Oleh karena itu saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu Saudara. Ini pertanyaan cepat ya. Jadi apa yang terlintas itulah yang sebenarnya dalam pikiran Bapak Ibu. Kira-kira pemberian siapa yang sampai hari ini atau yang saat hari ini Bapak Ibu ingat? Pemberian siapa yang Bapak Ibu terima dan itu Bapak Ibu ingat? Ada terlintas dalam pikirannya langsung? Punya jawaban? Atau nggak pernah menerima sesuatu dari siapapun? Pernah ya? Pemberian dari siapa yang Bapak Ibu Saudara paling ingat? Ya saya percaya Bapak Ibu punya jawaban. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya percaya itu karena bernilai. Mungkin bukan tergantung harganya, tapi siapa yang kasih. Saya setiap tanggal 25 Desember, pagi-paginya tanggal 26, ibu-ibu jemaat GPD Kasih Bapa rame-rame buat status di Facebook. Karena dapat bunga dari anaknya. Yang sekolah minggu kan setiap Natal tanggal 24 ya. 24 malam anak sekolah minggu kasih bunga sama orang tuanya. Saya lihat ibu-ibu semua buat di Facebook. Dari anakku. Dari anakku, padahal anakku nggak sekolah minggu. Dari anakku. Ada yang di status WA. Dari anakku. Padahal yang dikasih hanya bunga. Saya yakin Bapak Ibu bisa beli lebih banyak bunganya. Daripada yang dikasih ke Bapak Ibu. Tapi kenapa? Kenapa Bapak Ibu bangga? Yang kasih anakku. Anakku yang kasih. Mungkin bagi pemuda-pemudi pemberian yang bernilai itu dari bapak mamaku. Mungkin dari opungku. Itu mungkin yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lebih suka menerima. Nah, Paulus dalam teks firman Tuhan yang baru kita baca Bapak Ibu Saudara, sedang mengingatkan jemaat di Efesus tentang salah satu pemberian yang mereka terima dalam hidup mereka, yaitu keselamatan. Ya. Bilang dulu sama-sama dengan saya keselamatan. 2, 3 ya. Keselamatan. Paulus mengingatkan mereka, ada satu loh yang kamu terima selama kamu hidup sampai hari ini, yaitu keselamatan. Itu termasuk yang kamu terima dalam hidupmu. Banyak orang mulai menganggap Bapak Ibu Saudara
bahwa keselamatan itu nggak termasuk ke dalam daftar apa yang mereka terima selama mereka hidup. Nggak termasuk. Ya. Tidak termasuk ke dalam daftar apa yang diterima. Nggak ada di sini keselamatan. Mereka mulai menganggap keselamatan bukan sesuatu yang mereka terima. Bapak Ibu Saudara, yang kita terima dari Tuhan itu bukan hanya doa yang dijawab. Bukan hanya kesehatan atau kesembuhan dari penyakit. Bukan hanya itu yang kita terima, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang di luar sana bisa sembuh kok, nggak ikut Tuhan. Bisa sembuh kok, nggak mengiring Tuhan. Banyak orang di luar sana keinginannya tercapai kok, nggak doa. Pergi ke dukun, pergi ke orang hebat, orang pintar, tercapai kok keinginannya. Jadi bukan hanya itu pemberian yang kita terima dari Tuhan, Bapak Ibu. Apalah artinya kalau kita sembuh dari penyakit, tapi kita nggak selamat. Karena orang yang sembuh pun pada akhirnya akan mati, akan berakhir. Mau 10 kali pun Bapak Ibu Saudara sembuh dari penyakit, tetap berakhir pada kematian. Ataupun mau 40 kali, setiap kali Bapak Ibu berdoa, sembuh. Datangi ke KKR sana, sembuh. Puji Tuhan. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali Bapak Ibu sembuh, pada akhirnya tetap berakhir. Jadi apa artinya kesembuhan tanpa keselamatan? Apa artinya segala sesuatu yang kita inginkan tercapai kalau keselamatan kita hilang? Itu yang mau Paulus katakan. Selain kesembuhan, selain doa yang dijawab, jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupakan keselamatan pun adalah pemberian Tuhan. Amin Bapak Ibu. Keselamatan pun adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa akhirnya keselamatan itu bernilai? Mari kita perhatikan ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Dosa Bapak Ibu. Dosa. Mengapa pemberian itu bernilai? Mengapa keselamatan itu bernilai? Karena kita orang yang berdosa. Pemuda remaja mungkin tahu jawabannya. Maka saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Siapa itu orang berdosa? Apakah yang melakukan? Jadi misalnya ada nih Bapak Ibu tengok orang mencuri. Itu orang berdosa. Aku nggak mencuri, aku nggak berdosa. Itu pembunuh. Itu orang berdosa. Aku nggak berdosa. Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang-orang seperti itu cuman orang berdosa? Ya. Kita yang hadir hari ini Bapak Ibu, semuanya kita orang berdosa. Mengapa? Jawabannya karena kita keturunan Adam dan Hawa. Sebelum mereka percaya kepada Yesus, sebelum mereka menaruh iman kepada Yesus, Paulus katakan kepada orang-orang Efesus, kamu dulu orang-orang mati. Kamu dulu orang-orang mati. Kenapa orang-orang mati? Karena orang yang dikuasai oleh dosa pasti berakhir pada kematian. Ini yang gak bisa berubah dari orang yang berdosa Bapak Ibu. Mati. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lihat ciri-ciri orang berdosa apa enggak, tunggu dia, mati enggak dia. Itu. Kalau dia mati, itu berarti orang berdosa Bapak Ibu. Siapapun. Kalau dia mati, dia orang berdosa. Lalu di ayat 2 sampai ayat 3 Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan lagi, karena kita orang berdosa, maka tindakan yang dihasilkan pun tindakan berdosa. Ini Bapak Ibu, ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi karena kita berdosalah, makanya kita mengikuti jalan dunia ini. Orang gak perlu diajari mencuri. Betul pemuda-pemudi? Semua teman-teman saya ini pandai mencuri Bapak Ibu. Mencuri uang, tahu. Gak perlu Bapak Ibu ajari. Ya. Semua kita tahu berbuat jahat. Makanya gak ada sekolah berbuat jahat. Gak ada. Yang ada sekolah baik. Diajari matematika supaya pintar. Gak ada diajari kita. Ada namanya diajari etika. Mana ada diajari berbuat tindakan-tindakan jahat. Semua kita pintar Bapak Ibu. Kita orang-orang pintar soal kejahatan. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini,
ketawanya mungkin lihat orang-orang di luar sana. Lebih jahatnya aku kawan, cuman aku udah bertobat. Mungkin gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita sama dengan orang di sana. Aku pun tahunya kayak gitu kawan. Cuman nggak main-mainku lagi lah itu. Udahlah, ikut Tuhan laku sekarang. Kita semua tahu berbuat jahat Bapak Ibu, tanpa diajari. Itulah yang Paulus katakan di ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Ya. Selama hidup, sering kita bertindak di dalam hawa nafsu daging, bertindak dengan pikiran yang jahat, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Maka dari itu, Paulus katakan, mereka yang bertindak dalam dosa, mereka akan dimurkai oleh Tuhan. Mereka kena murka. Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus, hai jemaat di Efesus, hai jemaat GPD kasih Bapa, ingat siapa dirimu. Engkau adalah orang yang berdosa. Ingat siapa dirimu. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin memberi sesuatu, lihat orangnya. Benar enggak? Kita mungkin suka memberi sama orang pengamen, pengemis. Tapi saya punya kenalan Bapak Ibu Saudara, nggak mau memberi sama pengemis kalau dia nggak lakukan sesuatu. Paling nggak nyanyi, main gitar. Atau paling nggak lap-lap kaca. Jadi kalau cuman kayak gini, dia nggak mau ngasih. Artinya itu pun sama pengemis pun kita punya standar. Paling nggak kau main gitar. Paling nggak lap-lap kaca pula. Aku kasihlah 1.000. Artinya kita punya kriteria kalau mau memberi. Tapi lihat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberi keselamatan itu kepada saya dan saudara. Tanpa kita melakukan apa-apa. Tanpa kita memberikan apa-apa. Kita harusnya layaknya dimurkai. Kita seharusnya layaknya dihukum. Namun dia datang kasih kita keselamatan. Sehingga kuasa dosa dapat kita patahkan. Sehingga banyak di antara Bapak Ibu Saudara kalau berdoa, doanya dijawab Tuhan. Karena kuasa dosa sudah dipatahkan oleh Tuhan. Inilah mengapa alasan orang Kristen hidup setelah kematian. Ini juga alasan orang Kristen ketika dihukum Tuhan, dia memperoleh penghargaan. Itu yang Paulus katakan. Nanti ada yang tempatnya di sini. Ada yang tempatnya di sini, ada yang tempatnya di sini. Itu kata Paulus dalam 2 Tesalonika. Tempat kita beda-beda. Tapi bukan untuk dimurkai, tapi untuk diberikan penghargaan. Ingat siapa diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan kasih keselamatan sama kita. Maka bernilailah keselamatan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi, saya yakin yang Bapak Ibu Saudara ingat ketika saya tanya, pemberian siapa yang Bapak Ibu Saudara ingat? Pasti itu orang-orang terdekat Bapak Ibu. Kalau nggak anak, suami. Kalau nggak suami, istri. Kalau nggak istri, orang tua. Nggak jauh-jauh itu. Pasti orang terdekat Bapak Ibu Saudara lah yang terlintas di pikiran Bapak Ibu. Kenapa? Dia anakku, dia bapakku, dia mamaku, dia orang tuaku. Pemberiannya, apapun yang dikasihnya, walaupun gak ada nilainya, bernilai karena anakku yang ngasih. Karena bapakku yang ngasih. Bernilai. Yang kedua, ini Bapak Ibu yang membaca. 2, 3. Iya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Dari ayat yang ke-5 Bapak Ibu Saudara, sampai ayat yang ke-7, Paulus itu mengulang kata di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus 3 kali. Jadi kasih Tuhan dinyatakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus kamu dihidupkan. Di dalam Kristus kamu dibangkitkan. Di dalam Kristus kamu akan melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Hanya di dalam Kristus. Pertanyaannya, siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus Bapak Ibu? Mengapa Allah bekerja di dalam Yesus? Nah ini banyak orang di luar sana gak setuju sama kita. Gak setuju. Gak masuk akal. Kok bisa-bisanya Tuhan jadi manusia? Bagi saya sederhana Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang masuk akal itu bukan Tuhan.
Tuhan itu harus di luar akal kita. Kalau sempat Tuhan masuk akal, berarti sama dong kayak manusia. Apa bedanya? Karena Tuhan di luar akal, di atas akal kita, nggak mampu akal kita. Sehingga kita sering dicesar. Dipakai ayat-ayat Alkitab, ayo buktikan Yesus itu Tuhan. Kita kadang memang orang Kristen Bapak Ibu bukan kalah ya. Tapi inilah kekuatan kita. Ya. Kekuatan kita hanya di situ. Orang bilang, mana buktikan Tuhan. Tapi kita bilang, dia benar Tuhan. Dia jadi manusia. Kalau Tuhan masuk akal, dia bukan Tuhan Bapak Ibu. Itulah arti dari sebuah iman. Saat akal kita nggak mampu menerima apa yang dimaksud dengan Tuhan itu. Disitulah kerjanya iman Bapak Ibu. Disitulah kerjanya iman. Berdoa. Berdoa kan sesuatu pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang nggak tahu kita betul nggak dijawab. Tapi disitulah letak iman. Disitu letak iman Bapak Ibu. Saat akal kita nggak mampu menampungnya, iman ambil bagian. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah menyelamatkan hidup kita, bukan Dia menyuruh orang lain, bukan Dia, nah ini kubayar samamu, selamatkan orang itu. Atau mungkin menyuruh orang lain mengorbankan dirinya. Nah kau yang maju ke depan, kau yang selamatkan orang itu. Enggak. Allah datang mengorbankan dirinya sendiri. Itulah kisah di Golgota. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sakit, ingat ada Yesus bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sedang memerlukan sesuatu, yang sedang bergumul atas sesuatu, Yesus nggak jauh dari hidupmu. Amin Bapak Ibu. Paulus katakan di ayat 7, mereka yang hidup di dalam Yesus akan melihat kebaikan demi kebaikan sepanjang hidupnya. Mereka yang percaya di dalam Yesus akan melihat kebaikan demi kebaikan mendatangi hidupnya. Yesuslah pemberian terbaik yang diberikan dan yang kita miliki sampai saat hari ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membaca ayatnya yang ke-10. Pemberian itu bernilai karena diberi kepada orang berdosa. Pemberian itu bernilai karena Allah, Dia memberikan dirinya sendiri. Sehingga kita tidak sendirian dalam menjalani kehidupan kita. Ayat yang ke-10 kita sama-sama membaca. Ini ayat yang kita baca terakhir Bapak Ibu Saudara. Pemuda juga ikut membacanya. 2, 3, ya. Supaya kita hidup di dalamnya. Terlibat dalam pekerjaan baik. Tujuan akhir keselamatan Bapak Ibu, agar orang yang menerima keselamatan dapat terlibat dalam pekerjaan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Dapat terlibat dalam perbuatan baik. Itulah mengapa Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, kita ini selalu dekat dengan pekerjaan yang baik itu. Kita ini selalu diperhadapkan dengan suatu aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang baik. Kita ini selalu dekat Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya mana kita lebih sering? Mau terlibat atau menolak untuk terlibat? Karena orang yang hidup di dalam Yesus, Yesus akan hantarkan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, Dia akan hantarkan. Nah ini ada kegiatan ini, mau enggak? Ini baik. Oh enggak Tuhan, nanti dulu. Besoknya mungkin Tuhan antar. Ini baik nih samamu, mau enggak terlibat? Oh nanti dulu Tuhan, sabar dulu, masih muda aku. Ini perbuatan baik. Makanya sering kita berhadapan dengan perbuatan atau aktivitas yang baik. Segala kegiatan gereja Bapak Ibu Saudara, setuju adalah aktivitas yang baik? Setuju Bapak Ibu? Ya. Itu Tuhan antarkan sama kita. Ini ada doa di hari Selasa. Ini ada ibadah tengah minggu hari Rabu. Ini ada doa rantai di hari Jumat. Ini ada ibadah Sabtu,
pemuda remaja. Ini ada ibadah hari Minggu, ibadah raya. Tuhan hantarkan sama kita. Karena kenapa? Orang di dalam Yesus, dia dituntut untuk berbuat dan terlibat dalam pekerjaan baik. Ingatlah Bapak Ibu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang baiklah kita dipanggil Tuhan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang baiklah kita diselamatkan oleh Tuhan. Itulah yang membuat keselamatan itu bernilai. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik kata-kata demi kata dia yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya Bapak Ibu, di luar Yesus kita nggak dapat melakukan perbuatan baik. Makanya Bapak Ibu, orang yang jarang beribadah itu susah berbuat baik. Akhir dari hidup orang-orang yang enggan terlibat dalam perbuatan baik, seperti kata-kata dia yang ketiga, dimurkai oleh Allah. Itu akhir hidup mereka. Sudah mati kena murka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ingatlah, tidak ada di antara Bapak Ibu yang tidak dapat berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang gak bisa melayani. Tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang gak bisa membantu orang. Tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang gak bisa menasehati orang. Tidak ada. Semua kita dapat dan punya kemampuan dan dimampukan untuk berbuat baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau nggak? Mau nggak terlibat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik? Tuhan menunggu kita Bapak Ibu Saudara. Dan selalu menunggu kita. Kita baca ayat ini sekali lagi Bapak Ibu. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-10, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan katakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti ini udah lama Bapak Ibu. Udah lama sekali Tuhan persiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi karena dosa terhenti. Tuhan tunggu dulu. Kalau ku kasih anak-anak ini, gak bisa anak-anak ini berbuat baik. Kalau ku kasih sekarang anak-anak ini, gak bisa mereka melakukannya. Sehingga firman Tuhan katakan, ditahan dulu. Ditahan dulu. Bapak Ibu Saudara, selalu terbuka kesempatan bagi kita. Begitu baiknya Tuhan sampai dia katakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti dia tunggu kita. Dia tunggu kita. Dia selalu terbuka. Kesempatan demi kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita adalah tanda Tuhan menunggu Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau ditanya, apa saja yang sudah kau terima dalam hidupmu? Pemberian dari siapa? Maka langsung ingatlah, aku terima keselamatan. Amin Bapak Ibu. Dia dekat dengan hidupku. Dia selalu ada dalam hidupku. Itulah Yesus. Sehingga Bapak Ibu segala sesuatu yang Bapak Ibu perlukan, mintalah di dalam Yesus. Jangan pernah berdoa tanpa menutup dengan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah Bapak Ibu. Saya waktu sekolah Alkitab, banyak sekali teman-teman saya yang pengen doa cepat-cepat. Jadi ketika berdoa, haleluya, amin. Dia mengabaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali Bapak Ibu berdoa, panjang maupun pendek, tutuplah selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Maka lihatlah Tuhan yang kau sebutkan itu mendengar setiap seruan. Mari kita tundukkan kepala.